Selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita semua terpanggil dalam kerendahan dan ketulusan hati, serta menyatukan diri dalam ibadah, menyembah dan mengagungkan Tuhan yang adalah Raja dan Juru Selamat kita. Untuk itu, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah kita pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, menyertai saudara sekalian. Amin. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Maka tema ibadah kita pada minggu ini, syarat-syarat sebuah perjumpaan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita membuka bibir supaya mulut mengaku dengan sadar akan seluruh pelanggaran yang telah kita lakukan pada sesama dan kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi supaya kami kembali menerima kasih. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga mengaku bahwa kami sering melayani Engkau dengan motivasi yang salah. Kami melayani karena kami ingin dikenal dan diakui bahwa kami adalah orang yang paling beriman, taat, dan setia. Dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami terlalu banyak berbicara dan sedikit bekerja. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Berilah kami pengampunan, baharuilah hati kami, dan perilaku hidup serta kerja kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup,
Amin. Jemaat Tuhan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-68 dan ayat 77 hingga ayat 78 yang mengatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 65, bait yang pertama hingga bait yang kedua.
Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah, bukan oleh kekuatan atau kebaikan kita. Oleh sebab itu, baiklah kita menjawab anugerah Allah itu dengan setia melakukan kehendak-Nya. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Inilah amanat hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240A, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Jemaat Tuhan, pembacaan untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab Keluaran pasal 19. Keluaran 19 ayat 1 hingga ayat 25. Dan kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa di sorga, berilah kami pengertian, berilah kami hikmat-Mu di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan hidup ini dan selalu bersikap bijaksana di seluruh persoalan-persoalan kami. Dengan segala kekurangan dan ketidakmampuan kami, Engkau kiranya melengkapi kami. Berbicaralah kepada kami, sebab kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Keluaran 19 ayat 1 hingga ayat 25.
Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, 'Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena pada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu.' Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, 'Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan.' Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam gemuruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian.
Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah. Kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di sepanjang kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah perjumpaan pastilah mengandung syarat. Syarat itu pun bermacam-macam atau berbeda-beda, tergantung situasi atau kondisinya, tergantung kepada siapa atau dengan siapa akan berjumpa. Ada syarat-syarat yang sudah ditentukan, ada juga syarat-syarat yang lebih mengarah pada persoalan diri secara pribadi, yaitu kesadaran orang yang bersangkutan. Umumnya, syarat-syarat itu lebih tertuju atau cenderung kepada persoalan-persoalan etika atau tata krama. Misalnya, ada etika berbusana, itu berarti menyangkut soal penampilan. Ada juga etika berbicara, dan itu berarti menyangkut persoalan emosi, watak, karakter, dan sebagainya. Kalau di antara manusia saja ada syarat-syarat bagi sebuah perjumpaan, bagaimana kalau perjumpaan itu adalah perjumpaan Allah dan manusia? Lantas, adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup cukup lama di negeri Mesir sebagai orang asing ternyata tidak menjadi soal bagi bangsa Israel. Apalagi selama itu mereka merasa aman dan nyaman dengan kondisi itu. Mereka memiliki kebebasan, bebas untuk mengembangkan keterampilan untuk bekerja, mengembangkan usaha pertanian maupun peternakan, bahkan bebas untuk berkembang biak, beranak pinak, bergenerasi dari waktu ke waktu. Ini bisa dilihat dalam catatan Keluaran pasal 1 ayat yang ke-7. Disinilah letak persoalannya, bahwa generasi atau angkatan pertama yang mengungsi ke Mesir banyak telah meninggal dunia, dan yang tersisa adalah generasi atau angkatan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Bukan tidak mungkin bahwa mereka adalah generasi yang tidak mengenal tanah leluhur. Itu berarti tidak akrab dengan adat istiadat, budaya, dan bahkan keagamaan atau Allah itu sendiri yang selama ini dipercayai oleh leluhur mereka. Generasi ini tidak begitu akrab dengan hal-hal yang terdahulu. Bukan tidak mungkin juga bahwa kehidupan di tempat yang baru itu turut membentuk jiwa, karakter mereka yang jauh berbeda dengan generasi atau angkatan yang pertama. Dalam konteks inilah Allah kembali memperkenalkan diri kepada bangsa itu di Gunung Sinai
di dalam dan melalui pembacaan tadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepintas lalu dalam upaya memperkenalkan diri melalui perjumpaan, syarat-syarat perjumpaan yang ternyata agak berlebihan dan terlalu keras dan kaku, ini menjadi pertanyaan. Seolah-olah tidak ada niat yang serius dari Allah untuk berjumpa dengan bangsa Israel. Seolah-olah Allah mempersulit bangsa itu untuk berjumpa atau mengenal dirinya lebih dekat. Apa persoalannya? Tentu Allah tidak bermaksud mengadakan sebuah kegagalan melalui perjumpaan itu, yaitu dengan meletakkan syarat-syarat yang terasa keras dan kaku. Ada dasar atau alasan mengapa Allah mengambil sikap seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada percakapan kita di awal. Bangsa ini adalah generasi baru. Bangsa ini adalah generasi yang hampir tidak lagi begitu akrab dengan budaya, adat istiadat atau keagamaan leluhur mereka. Bukan tidak mungkin mereka pun tidak memiliki komitmen untuk menjalin hubungan dengan apa yang dianggap, dipandang dan bahkan diimani oleh leluhur mereka sebagai Tuhan, sebagai Allah. Di dalam pembacaan ini Allah seolah-olah memperkenalkan kembali, membuka kembali lembaran baru, yaitu lembaran perkenalan. Perkenalan antara dirinya dengan generasi baru ini. Tentu di balik perkenalan itu ada syarat-syarat bagi perjumpaan secara langsung. Dan syarat-syarat inilah yang telah lama pudar dari kehidupan bangsa generasi baru itu. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Allah sengaja mencoba untuk menggagalkan perjumpaan itu dengan peraturan-peraturan yang terasa begitu keras dan kaku. Allah harus kembali dari dasar untuk pembaharuan bagi pengenalan bangsa dengan generasi yang baru itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, syarat-syarat perjumpaan ini memang terasa keras dan juga terasa kaku, dan bahkan menakutkan bangsa itu. Bayangkan saja, mereka tidak boleh menghampiri Gunung Sinai, dan bila melanggar peringatan itu berarti maut atau kematianlah yang harus dibayar. Kesan yang timbul adalah Allah adalah sebuah pribadi yang keras, yang berkuasa di atas segala kehidupan manusia. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh bangsa itu kalau ingin selamat selain mengikuti dan taat pada peraturan-peraturan atau peringatan-peringatan Allah itu. Dari sini kita melihat seolah-olah ada kesan Allah sengaja memperkenalkan diri
dan menempatkan dirinya pada posisi yang patut ditakuti, yang harus ditakuti. Tentu menimbulkan pertanyaan dalam hati dan pikiran setiap orang, bukan hanya bangsa Israel, tapi kita juga yang hidup di zaman sekarang ini. Apa persoalannya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui peringatan-peringatan sebagai syarat sebuah perjumpaan, tentu Allah tidak bermaksud menakut-nakuti bangsa itu, tetapi mencoba untuk merubah pemahaman dan bahkan pengimanan mereka akan pribadi Allah. Ketakutan kepada Allah memang berdasarkan kepada kemahakuasaannya, tetapi Allah tidak menuntut ketakutan itu menimbulkan iman kepadanya. Tentu bukan. Yang dimaksudkan adalah di dalam rasa takut itu ada kesadaran bahwa Allah adalah Allah yang tidak sama dengan manusia, yang tidak sejajar dengan bangsa itu. Ia memiliki perbedaan, memiliki kualitas yang melebihi kemanusiaan manusia. Allah tidak hanya dikenal sebagai Allah yang tahu menghukum atas kesalahan, atas dosa manusia, tetapi Allah adalah juga Allah yang penuh dengan belas kasih, yang mau mengampuni. Dengan pemahaman atau konsep seperti inilah, rasa takut itu yang dikehendaki oleh Allah ada dalam kehidupan bangsa atau generasi yang baru itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita tentu bukanlah hidup seperti bangsa Israel, bukanlah hidup yang sudah terlalu lama di tanah perantauan, tetapi persoalan kita adalah persoalan yang sama juga, bahwa di tengah-tengah kesibukan kita, mungkin mengejar karir, mungkin mengejar cita-cita atau harapan, bukankah tidak mungkin kita juga membawa dan meletakkan hidup dan diri kita di dalam suasana keterasingan jauh dari Allah? Bukankah karena kesibukan yang kita jalani setiap waktu justru mengaburkan pengenalan kita akan Tuhan, akan Allah itu sendiri? Jangan keliru bahwa di zaman sekarang ini, tidakkah harta dan kekayaan menjadi ilah di dalam kehidupan manusia? Tidakkah popularitas menjadi kebanggaan dan tujuan akhir dari sebuah kehidupan manusia, daripada lebih mencari dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan atau Allah itu sendiri? Banyak hal-hal yang telah hilang dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita telah kehilangan etika, kita telah kehilangan tata krama, kita telah kehilangan sopan santun di hadapan Allah. Bukan hanya persoalan perjumpaan itu sendiri, bukan hanya persoalan keterlibatan dalam setiap persekutuan, tetapi bagaimana kita bisa membawa dan menempatkan diri dalam kehidupan ini. Teristimewa ketika kita menyadari bahwa di seluruh dan di sepanjang kehidupan ini adalah kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan dan Allah. Banyak hal yang harus kita benahi.
bila kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Baik yang ada dalam kehidupan kita secara lahiriah maupun apa yang tersimpan dan tersembunyi jauh di lubuk hati dan nurani kita. Semuanya perlu dibenahi. Semuanya perlu diperbaharui dari kesalahan-kesalahan yang selama ini telah mengakar dan hidup subur dalam kehidupan kita, dalam kepribadian kita. Allah memanglah pribadi yang maha kuasa, yang menakutkan. Tetapi di balik kuasanya itu, ia tidak hanya menggunakannya sebagai tindakan untuk mengadili ataupun menghakimi. Di balik kuasanya itu, ia pun menggunakan kasih yang mau mengampuni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau demikian pribadi Allah, masakan dalam hidup ini kita tidak memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Kalau demikian pribadi yang dimiliki oleh Allah, masa kita tidak merindukan keterlibatan dalam setiap ibadah ataupun persekutuan. Belajar dari pengalaman bangsa Israel, generasi yang baru ini, kita pun sebenarnya dari waktu ke waktu selalu dan senantiasa diperbaharui. Karena kenyataannya kita adalah manusia yang senantiasa hidup di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kegalauan dan kekacauan pikiran kita. Bukan tidak mungkin hal-hal seperti itu jugalah mengaburkan hubungan kita dengan Allah. Kapan dan di mana saja Allah berkenan untuk dijumpai. Hanya persoalannya adalah apakah kita memenuhi syarat bagi perjumpaan itu. Apakah kita telah mengoreksi diri dan kehidupan kita untuk masuk dalam perjumpaan itu? Syarat-syarat perjumpaan itu tidaklah banyak dan tidaklah berat. Artinya, kita tahu di mana kita menempatkan Allah sebagai pribadi yang maha kuasa, dan di mana pula kita menempatkan diri kita sebagai manusia yang lemah, yang senantiasa bergantung dan berharap kepada Allah. Kalau itu sudah dipahami, maka syarat-syarat perjumpaan boleh kita bawa kepada Allah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat menyambut firman Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 49, baitnya yang pertama.
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, bersama orang Kristen dari segala masa dan tempat, marilah kita menyatakan iman dalam pengakuan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan doa syafaat dan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami berada di sini, di tempat ini, di dalam kehidupan kami. Hanyalah anugerah, hanyalah kebaikan Tuhan semata. Apapun yang kami lakukan bukanlah sebuah kebanggaan bagi diri kami sendiri, tetapi kemuliaan bagi Engkau sebagai Allah kami. Kami bersyukur untuk hari-hari dan segala waktu yang boleh kami jalani, untuk segala persoalan yang boleh kami hadapi. Sebab di sana Engkau menyertai kami, di dalam kekuatan, di dalam hikmat dan pengertian. Bapa di sorga, kami kembali kepadamu dalam syafaat kami, menaikkan harapan-harapan kami bagi hidup ini, sebab kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan kami di hari-hari mendatang. Sekalipun demikian, di tengah-tengah ketidaktahuan itu, kami masih memiliki keyakinan bahwa Engkau mau mendampingi dan menyertai kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai sebuah persekutuan. Berkatilah kami di sana dalam seluruh pelayanan kami. Biarlah kami boleh menghadirkan damai sejahtera-Mu, sukacita bagi sesama kami. Berkati kami dalam kehidupan berumah tangga, dalam seluruh peran yang kami lakukan. Mungkin sebagai orang tua, mungkin juga sebagai anak-anak, dan sebagainya. Adalah hikmat Tuhan yang boleh kami pakai untuk bersikap dan berperilaku di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa bagi masyarakat kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkati mereka dalam seluruh tugas dan tanggung jawab. Berkati kami di tengah-tengah kehadiran kami di dalam kehidupan bermasyarakat. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu dengan seluruh pergumulan, pelayanan untuk mendatangkan sukacita bagi semua bangsa, bagi semua umat manusia. Dimanapun kami dengan program-program pelayanan kami,
Engkau menopang kami dalam kesempurnaan, memberikan kami keyakinan iman yang tidak berubah. Apapun persoalan yang menjadi kendala di tengah-tengah pelayanan kami, kami berdoa untuk sikap yang bijaksana di tengah-tengah persoalan kami bersama, di tengah-tengah bangsa ini. Berikan kami hati yang tulus, hikmat dan pengertian Tuhan untuk melihat persoalan itu dan mengambil tindakan yang bisa kami lakukan dan yang berguna dalam situasi seperti itu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita untuk banyak hal yang boleh mereka terima. Mungkin kekuatan dan kesehatan, mungkin rezeki dalam seluruh pekerjaan. Kiranya apa yang mereka terima, apa yang mereka alami, senantiasa juga mereka syukuri di hadapan Tuhan melalui kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kesusahan, yang berduka, atau dirundung persoalan berat lainnya. Beri kekuatan dan kemampuan bagi mereka untuk keluar dari tengah-tengah persoalan itu. Di atas semuanya itu, beban yang tak terpikulkan, kami sadar pastilah kami berdosa. Ampuni kami atas ketidakmampuan kami, atas kelemahan kami, atas kekurangan kami di seluruh persoalan hidup kami. Bapa di sorga, sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami membawanya ke hadapan Tuhan agar Engkau menyertai kami dalam keselamatan-Mu dan menjadikan hidup ini menjadi hidup yang baik, yang berguna, yang berkualitas bagi setiap orang di antara sesama kami. Inilah syafaat kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dalam bentuk memberikan persembahan yang diperlukan gerejanya untuk tugas-tugas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian, sambil mengingat pesan Alkitab. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringnya dengan menyanyi dari PKJ nomor 147, bait pertama dan seterusnya.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami agar kami hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi supaya kami melakukan kehendak-Mu di dalam segala hal. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini bagi tugas-tugas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah dengan selamat untuk menjadi berkat bagi sesama. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 281 pada baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.